Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak ini? Nah, ada yang tidak masuk? Siapa orang? Kemana ada yang tahu? Ya, kemana nanya? Rumah kakaknya lagi satu, dia tahu? Berarti nggak ada misalnya. Nah, mulai besok anak-anak siapapun yang tidak masuk, kalau kabarin temannya atau bisa WA lewat grup ya. Nah, karena dia bisa tahu temannya dan ibu juga bisa tahu ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang ciptaan Sang Yang Widi. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sebentar. Berdoa mulai. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak ada yang duduknya duduk rapi, dudukkan kakinya dulu. Dan kalau sudah rapi, mari kita mulai pembelajarannya. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang ciptaan Sang Yang Widi. Pada materi ini kita akan membahas tentang tujuan. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran yaitu jenis-jenis ciptaan Sang Yang Widi. Yang kedua, jenis-jenis urutan ciptaan Sang Yang Widi. Dan yang ketiga, cara menghormati dan merawat makhluk ciptaan Tuhan. Nah, di sini sebelum Ibu menjelaskan materinya, ada yang pernah piknik sama keluarga atau pernah jalan-jalan melalui hijau? Ya, ke pantai. Ada lagi? Ya, pantai juga ada lagi? Ya, kebun binatang. Nah, dari perjalanan anak-anak itu, apa yang anak-anak lihat? Hewan, tumbuhan. Ada lagi? Yang ke pantai apa yang dilihat? Air, ombak. Nah, semua itu merupakan apa? Ciptaan Sang Yang Widi. Dari ciptaan itu Sang Yang Widi tersebut, kita harus menjaga dan melestarikan semua makhluk ciptaan Sang Yang Widi. Nah, Ibu ada video, silakan anak-anak tonton ya. Makhluk ciptaan Sang Yang Widi. Ciptaan Sang Yang Widi dibagi menjadi 3 yaitu tumbuhan, hewan, manusia. Yang diciptakan Sang Yang Widi pertama kali adalah alam semesta. Seperti langit, bumi, gunung, air, lautan. Semuanya itu adalah ciptaan Sang Yang Widi. Kemudian, barulah Sang Yang Widi menciptakan makhluk hidup. Makhluk hidup yang pertama kali diciptakan Sang Yang Widi adalah tumbuhan. Yang kedua adalah hewan. Dan yang ketiga adalah manusia. Tuhan menciptakan tumbuhan pertama kali karena tumbuhan bisa menciptakan makanannya sendiri. Kemudian disusul dengan hewan. Hewan bisa mencari makanan melalui tumbuh-tumbuhan dan juga hewan itu sendiri. Kemudian manusia diciptakan paling terakhir, karena manusia merupakan makhluk paling sempurna, karena manusia dianugerahi ide oleh Sang Yang Widi yaitu, agar manusia bisa berpikir dengan akal pikirannya. Dengan akal dan pikiran yang dimiliki manusia, manusia bisa menjaga dan melestarikan lingkungan, yaitu dengan cara 1. Menghormati kehidupan semua makhluk. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Tidak membuang sampah sembarangan. 4. Tidak merusak habitat mereka. 5. Mendukung program konservasi hewan. Dan lain sebagainya. Nah, dari video itu apa yang anak-anak tonton? Apa yang anak dilihat di sana? Dalam video tersebut lagi manusia lagi. Nah, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, sudah ngerti tentang video tersebut? Ada yang ditanyakan? Nah,
menonton video tersebut? Kalau tidak, ibu kasih soal ya, ibu kasih LKPD. Silakan anak-anak mengerjakan LKPD ini. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ibu bagikan satu per kelompok ya. Satu aja bikin, teman-teman yang lain yang tolong dibantu mengerjakan. Nah, satu kelompok hanya satu dapat. Ya, nama kelompoknya silakan isi nama anak-anak sendiri. Berapa orang kelompoknya silakan diisi. Nah, satu orang aja nulis, jangan berebut ya. Satu orang aja nulis. Nanti silakan bantu temannya. Yang lain yang tidak menulis bantu temannya ya. Nah, langkah-langkah pengerjaan LKPD. LKPD-nya yaitu anak-anak coba lihat ke depan ya. Di sini silakan isi nama kelompok masing-masingnya. Kelasnya anak isi kelas berapa kan kelas 1, isi kelas 1 ya. Terus yang di sini anak-anak silakan menyebutkan nama binatang yang ada di dalam gambar tersebut. Silakan tulis di sampingnya. Di sana ada nomor tulis 1 sampai 5. Silakan isi di sana ya. Sudah ngerti semua? Kalau sudah, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai, silakan anak-anak ke depan, wakilkan satu kelompok satu untuk mempresentasikan kegiatannya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Belum. Kelompok siapa yang sudah selesai? Nah, kelompok 2, silakan maju wakilkan satu kelompok yang selesai apa lagi? Pertama sapi, 2 kambing, 3 kuda, 4 bayi, 5 domba. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang salah mungkin tentang presentasi temannya? Berarti sudah benar? Apa sudah benar? Iya, sudah benar. Bentar ya. Kasih tangan dulu. Ada lagi? Ada kalau ya silakan. Ya silakan nanti saya mau apa? Ya. Saya akan menunjukkan hewan yang diciptakan Tuhan. Yang pertama ada kupu-kupu, kedua burung, 3 capung, 4 belalang, 5 burung kakak tua, 1 sapi, 2 domba, 3 anjing,
4 kuda, 5 tupai, 1 paus, 2 kepiting, 3 ubur-ubur, 4 kuda laut, 5 cumi-cumi. Ya, ya bagus sekali ya. Dari apa yang anak-anak buat itu merupakan jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan, ada yang perlu ditanyakan? Tidak, aman. Nah, dari materi yang sudah anak tonton, anak-anak juga sudah mengerjakan LKPD. Nah, mari kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi, video yang anak-anak tonton, bisa anak-anak simpulkan? Materi semuanya itu? Bisa. Ayo, coba angkat tangan siapa yang bisa? Angkat tangan. Ayo. Angkat tangan mungkin ini. Namanya siapa? Nadia. Ayo, bisa? Nadia. Bisa? Nah, jadi makhluk ciptaan Tuhan tersebut yang kita bahas hari ini itu membahas tentang apa? Membahas tentang apa ya, Nadia? Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Apa saja ciptaan Tuhan tersebut? Ya, Tuhan. Tuhan, hewan, lagi manusia. Nah, siapa yang pertama kali diciptakan? Tuhan. Tumbuhan. Tumbuhan yang pertama kali diciptakan. Yang kedua apa? Ya, namanya siapa? Baskara. Ya apa? Apa yang diciptakan? Hewan. Yang terakhir apa yang diciptakan? Ini, ya hewan. Siapa namanya? Gauri. Siapa? Apa ciptaan yang terakhir? Manusia. Nah, dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan bersama. Yang pertama yaitu makhluk jenis ciptaan Sang Hyang Widi. Jenis-jenisnya seperti apa? Manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang pertama kali diciptakan itu adalah tumbuhan. Kenapa? Karena Bisa menghasilkan Nah, karena tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Yang diciptakan Sang Hyang Widi yang kedua yaitu adalah hewan. Karena hewan mampu akan mendapatkan makanan dari tumbuhan. Sedangkan yang terakhir diciptakan oleh Sang Hyang Widi adalah manusia. Kenapa? Manusia bisa mengambil makanan dari hewan dan tumbuhan. Ya, dan juga manusia bisa berpikir sendiri. Karena manusia tersebut bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dari itulah diciptakan paling terakhir. Karena manusia itu akan menyerap makanan dari tumbuhan dan hewan. Beda dengan tumbuhan yang diciptakan pertama kali itu karena dia mampu menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan hewan itu akan mencari makan dari tumbuhan. Sedangkan manusia mencari makan dari tumbuhan dan hewan. Nah, setelah kesimpulan ini, mari kita refleksikan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mengkaitkan ciptaan Sang Hyang Widi dengan kehidupan sehari-hari? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga dan merawat lingkungannya? Ya, namanya siapa? Aditya ya. Menjaga kebersihan. Ada lagi? Ya, ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Nah, itu merupakan cara-cara kita merawat makhluk ciptaan Sang Hyang Widi. Yang pertama, merawat. Yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang makhluk ciptaan Tuhan, yaitu tentang makhluk hidup dan benda mati. Nah, untuk materi ini silakan anak-anak mencari referensi lain di
rumah ya, misalnya di internet, di buku bacaan lain, silakan itu cari tentang jenis ciptaan Sang Hyang Widi dan cara merawat ciptaan Sang Hyang Widi. Silakan itu dibaca-baca. Ya, baiklah. Untuk akhir kata, mari kita sama-sama mengucapkan Parama Santi. Ya, berdiri semua. Silakan berdiri semua. Parama Santi. Oh, Santi, 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 oh.